Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Meski demikian, bangsa Israel tidak selalu mengalami masa gemilang. Beberapa kali bangsa ini mengalami masa-masa sulit ketika mereka ditaklukkan dan dijajah oleh bangsa lain. Siapa saja penakluk-penakluk bangsa ini? Israel, yang berarti orang berjaya dengan Allah, adalah nama yang diberikan Allah kepada Yakub. Yakub merupakan cucu Abraham dari Ishak. Kepada Abraham Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Yakub atau Israel memiliki 12 orang anak, di mana ke-12 suku ini menjadi cikal bakal bangsa Israel sampai saat ini. Selain menjadi bangsa yang besar, Allah menjanjikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Israel pada masa awal membentuk kerajaan, dengan Raja Saul sebagai raja pertamanya, diikuti Raja Daud dan Raja Salomo. Pada masa pemerintahan Raja Saul dan Raja Daud, berbagai bangsa mencoba memerangi bangsa Israel, di antaranya bangsa Amalek, Filistin, Moab, atau Edom. Namun tidak ada satupun yang bisa menghancurkan bangsa ini. Masa kejayaan kerajaan Israel berada di bawah pemerintahan Raja Salomo. Pada masa ini, Bait Suci yang merupakan pusat peribadatan bangsa Israel kala itu dibangun dengan begitu megah. Namun pada masa keemasan ini tidak lama, karena Raja Salomo memiliki banyak istri-istri asing yang akhirnya menjauhkan dia dari Tuhan. Sehingga Israel pun di zaman Salomo perlahan mengalami kemunduran. Pasca kematian Salomo, Israel terpecah menjadi dua bagian, yakni kerajaan Israel Selatan dengan Rehabeam sebagai raja, terdiri dari dua suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan kerajaan Israel Utara dipimpin Raja Yerobeam yang membawa 10 suku Israel. Kerajaan Israel Utara berpusat di Sikem atau Samaria, dan kerajaan Israel Selatan berpusat di Yerusalem. Dua kerajaan ini terus-menerus berkonflik dan semakin lama semakin tidak taat kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan murka kepada bangsa ini dan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya, yaitu bangsa-bangsa lain. Berbagai bangsa akhirnya menaklukkan bangsa Israel. Bangsa mana sajakah itu? Pertama, bangsa Asyur atau Asiria atau Suria. Tahun 720 sebelum Masehi, bangsa Asyur menyerang dan menduduki Samaria, kerajaan Israel Utara, yang dipimpin Salmaneser V dan dilanjutkan oleh saudaranya Sargon II. Sebagian besar dari 10 suku Israel inilah diasingkan ke Hala, sekarang utara Irak dan Kurdistan. Lihat di kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 11. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, di kota-kota orang Madai. Diperkirakan ada 27.000 yang diasingkan ke sana. Sebaliknya dari negeri Asyur dipindahkan 5 suku ke Samaria, seperti tertulis pada 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria diam di kota-kotanya.
Penduduk asli bangsa Asyur merupakan suku-suku yang mempunyai banyak dewa, tidak mengenal Allah. Perkawinan campur akhirnya terjadi antara bangsa Israel yang tersisa dengan penduduk Asyur. Inilah yang menjadi penyebab mengapa kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda selalu menganggap orang Samaria bukanlah bangsa Israel asli karena perkawinan campur tersebut. Padahal pencampuran bangsa Israel dan Asyur ini adalah strategi politik Raja Asyur demi menghindari pemberontakan Israel, selain juga untuk melemahkan identitas bangsa ini. Bangsa penakluk Israel kedua adalah bangsa Babel. 100 tahun kemudian, sekitar 603 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel mengalahkan Asyur dan merebut Israel Selatan atau Yehuda dan Benyamin. Banyak penduduk Israel suku Yehuda dan Benyamin dibuang ke Babel sekitar tahun 597 sebelum Masehi, termasuk Raja Sedekia, Yoyakin, para bangsawan dan keluarga kerajaan. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 15.000 jiwa. Penduduk yang dianggap lemah dibiarkan tetap tinggal di Israel Yerusalem. Ibu kota Yehuda juga dihancurkan, termasuk bait sucinya yang megah yang dibangun pada zaman Raja Salomo. Harapan akan pemulihan bangsa Israel sebenarnya mulai datang ketika Raja Persia, Kores, yang berkuasa atas Babel di tahun 538 sebelum Masehi. Kores mengizinkan suku Yehuda dan Benyamin untuk kembali membangun bait suci di Yerusalem. Namun fakta yang berbeda terjadi atas 10 suku Israel yang dibuang ke Asyur, karena mereka tidak pernah pulang ke negerinya kembali seperti yang dialami suku Yehuda dan Benyamin. Bangsa ketiga yang menaklukkan Israel adalah Yunani. Raja Persia di bawah Darius akhirnya dikalahkan Yunani oleh Alexander Agung tahun 336 sampai tahun 323 sebelum Masehi. Alexander mengalahkan banyak bangsa termasuk Israel. Belajar dari sejarah agar tidak dibuang, Israel bersikap baik kepada Yunani, sehingga Israel hanya dikenakan pajak oleh bangsa Yunani. Namun sistem pembayaran pajak ini justru menghasilkan budaya baru, budaya korup masyarakat Israel. Pasca wafatnya Alexander Agung, Yunani terpecah menjadi dua, yaitu dinasti utara dipimpin oleh dinasti Seleukus di kota Damaskus, dan kekaisaran selatan diperintahkan oleh Ptolemaios di kota Alexandria, Mesir. Bangsa Israel pun menjadi korban di tengah perebutan oleh dua dinasti tersebut. Kekaisaran Yunani memerintah cukup lama dan hingga runtuh di tahun 63 sebelum Masehi. Bangsa yang menaklukkan Israel berikutnya yang keempat adalah Romawi. Herodes Agung, Raja Romawi, mulai berkuasa di tahun 63 sebelum Masehi sampai 4 Masehi dan diteruskan Herodes Antipas. Pada masa inilah Tuhan Yesus dilahirkan. Walaupun dikuasai sama seperti kerajaan Yunani, Israel tetap diizinkan beribadah di tempat suci, yaitu bait suci di Yerusalem oleh bangsa Romawi. Bangsa Yahudi atau Israel mulai mengalami kesulitan di tahun 64 Masehi sampai 66 Masehi pada masa Gubernur Gasius Florus. Florus mengecam praktek keagamaan Yahudi. Sebab itu lahirlah pemberontak-pemberontak dari bangsa Yahudi seperti kaum Selot. Kaisar-kaisar berikutnya juga mencoba menghancurkan Yahudi, di antaranya Kaisar Nero dan Kaisar Vespasianus. Puncaknya tahun 70 Masehi, Jenderal Titus yang merupakan anak Kaisar Vespasianus menghancurkan Yerusalem dan bait suci kedua. Diperkirakan ada 2 juta penduduk Yahudi terbunuh pada peristiwa tersebut.
bangsa Yahudi mencoba melakukan perlawanan dengan serangkaian pemberontakan kembali di tahun 132 Masehi sampai tahun 135 Masehi. Pemberontakan dipimpin oleh pemimpin militer yaitu Bar Kokhba. Namun semua pemberontakan ini mengalami kegagalan. Inilah akhir bangsa Israel, karena akhirnya mereka terserak ke berbagai wilayah. Setelah beberapa masa berlalu, pada akhirnya banyak orang Yahudi muncul dan ingin kembali ke negerinya. Mereka menginginkan membentuk suatu bangsa kembali, sehingga terbentuklah bangsa Israel seperti sekarang ini. Bangsa Israel adalah gambaran umat Tuhan sendiri. Tuhan selalu merancang yang terbaik untuk umatnya, namun Tuhan tidak bisa berkompromi terhadap pelanggaran, dosa-dosa, dan ketidaktaatan yang dilakukan umatnya. Hal ini yang membuat Tuhan menyerahkan umatnya sendiri kepada bangsa-bangsa lain dengan tujuan menyadarkan dan membuat bangsa tersebut berbalik kepada Tuhan. Produced by Mesbah Keluarga.